Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4. Bab 1 pecahan dengan materi taksiran. Ini di halaman 29 sampai dengan 40. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 29 untuk buku matematika ya, bab 1. Sekarang kita lihat ya, kita amati yang pertama ada gambar buku di sini. Ya. Lalu kemudian coba kita baca. Nah, di sini di sebuah toko buku terdapat 4 macam buku tulis. Ya, ada yang harganya 4.550, ada yang 2.250, 2.750, dan 1.750. Jika Edo hanya punya uang 10.000, maka cukupkah Edo untuk membeli masing-masing satu buku dan dari 4 macam buku tulis tersebut? Buku apa saja yang dapat dibeli Edo dengan uang 10.000? Nah, kita lihat ya adik-adik. Di sini tadi ada 4 macam buku. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau memastikan harganya, kita bisa menambahkan satu persatu. Seperti contohnya 4.550, 2.250, dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita mau menghitung cepat, kita bisa menggunakan taksiran. Nah, gimana caranya Karina supaya bisa menghitung taksiran? Kita hitung menggunakan taksiran ke atas, ya. Misalnya 4.550. Ini anggap aja 4.750 atau biar gampang 5.000, ya. Ini 5.000, ya. Kemudian kita hitung dari depan aja. Kemudian ini 2.500, berarti 7.500. Kemudian ini 3.000, berarti kalau udah kepake 7.500, kemudian kita beli 3.000 lagi, berarti duitnya nggak cukup ya kalau 10.000. Berarti kita lewatkan buku yang ini nggak dibeli. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya cukup atau enggak ya, berarti ya tidak cukup. Ya. Jadi pertanyaan yang nomor 1 ini tidak cukup. Kemudian yang kedua, nah buku apa saja yang dapat dibeli Edo? Tadi kalau yang ini bisa kita beli, yang 2.250 bisa, yang ini nggak bisa karena nggak cukup. Lalu buku keempat, tadi udah 7.500 ya, ditambah 2.000, ini masih cukup. Ya, jadi Edo bisa membeli buku yang pertama, yang kedua, dan yang keempat. Ya. Kemudian sekarang ada gambar baju. Ya, di sini ada harga 198.000, 39.600 ya, dipotong atau potongan harganya, kemudian jadi harga baju 128.000, potongannya 57.600, celana 150.000, potongannya 75.000, dan ada tas harganya 185.000, potongannya 55.500. Nah, berapa perkiraan total belanjaan Benny? Nah, sekarang perkiraan yang pertama, harga sepatu. Anggap aja ini 200.000. Ya, dipotong 39.000, anggap aja 40.000. Ya, taksirannya ke atas ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, biar gampang Karina taksirannya ke atas. Jadi berarti dikurangin berapa adik-adik? 160.000. Kemudian yang kedua ada harga baju 128, Karina ambil 130.000. Potongannya 57.600,
taksirannya 60.000, ini dikurangin aja langsung, berarti 70.000. Kemudian yang ketiga, ada apa nih? Celana ya, celana harganya 150.000, lalu potongannya 75.000, anggap aja 80.000. Kemudian berarti sisanya ini adalah 70.000. Ya. Kemudian yang keempat, tasnya 185.000, ini Karina ambil 200 aja. Ya, bebas ya pembulatannya. Kemudian potongannya 55.500, Karina bulatkan atau taksirannya adalah 60.000. Jadi 140.000. Berarti totalnya berapa belanjanya? Ya. Berarti total belanjanya Beni. Siapa ini namanya adik-adik? Beni benar ya? Total belanjaan Beni adalah ini 6 ditambah 7, 13 tambah 7, 20, ditambah 4, 24. Jadi ini 4, 2, 3, 4. 440.000. Berarti cukup nggak? Cukup ya? Nah, berarti berapa uang kembaliannya? Berarti uang kembaliannya 60.000 ya. Jadi yang ini total belanjaan Beni adalah 440.000. Terus kembaliannya berapa? 60.000 ya. Nah, kemudian berikutnya kita ke bilangan cacah. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira yang disimbolkan dengan tanda seperti ini. Kayak sama dengan tapi dia ada liukannya. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Nah, coba kita lihat taksiran atas ya. Nah, tadi ya untuk yang soal pertama, ya yang gambar buku. Nah, kalau tadi Karina sudah menghitung cepat ya, sekarang di buku ini kita menghitung sesuai dengan taksiran atas terdekat ya. Nah, jadi di sini di buku membuat tabel seperti ini ya, 4.450 jadi 5.000, ini jadi 3.000, ini jadi 3.000 dan ini jadi 2.000. Nah, ya, berarti yang tadi kita tinggal hitung aja. Ya, berapa buku yang bisa dibeli Edo? Nah, yang ini, yang ini, yang ini. Ya, sama seperti Karina tadi tuliskan. Kemudian contoh taksiran atas. Ya, misalnya bilangannya ini. Satuan terdekatnya ini, puluhan terdekatnya ini kalau mau membulatkan puluhannya, kalau mau membulatkan ratusannya ini dan ribuannya ini. Jadi, ada beberapa cara kita mau menaksir ya adik-adik, mau yang seperti apa. Dari satuannya kah yang terdekat? Ya, itu kalau ada komanya. Kalau puluhannya kah itu dinaikkan jadi puluhan teratas. Contoh ini kan 69, berarti puluhan terdekatnya adalah 70. Kemudian ini kan 300 sekian. Jadi pembulatan ratusannya adalah 400 dan seterusnya ya. Kemudian tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Nah, 12 dikali 18 sama dengan 20 dikali 20 atau taksirannya jadi 20 kali 20 itu 400. Ya, jadi 12 dibulatkan jadi 20, 18 dibulatkan jadi 20 juga. Kemudian 57 ditambah 147. Ya, taksirannya 57-nya dibulatkan jadi 60, 147 dibulatkan jadi 200. Jadinya 260. Ya. Kemudian 81 dibagi 23. 81 kita bulatkan jadi 90. 23 dibulatkan jadi 30, jadi 90 dibagi 30, ini jadi mudah pembagiannya, hasilnya 3. Lalu untuk pengurangan, 63 dikurangi 16, 63-nya jadi 70, 16-nya jadi 20, dan jadinya 70 dikurang 20, 50. Ya, itu taksirannya. Kemudian sekarang kita ke taksiran bawah. Ya, jadi tadi Beni membawa uang. Nah, kalau tadi kan Karina menaksir ke atas, sekarang di buku diminta untuk menaksir ke bawah. Ya. Nah, harganya. Ini harga aslinya dari barang-barang yang ada. Kemudian potongan harganya. Lalu kita
taksiran bawah ribuan, diskon ke ribuan terdekat. Ya, jadi diskonnya ini ditaksir ke bawah. Ya, paling dekat kalau ribuan berarti ini. Ya, jadi ratusan yang dibuang. Yang ini juga, yang ini sama karena dia sudah bulat angkanya. Yang ini 500-nya dibuang. Ya. Berarti harga kaos dikurangi harga taksiran, yaitu hasilnya ini. Ya. Nah, ini ada contoh taksiran bawah. Kalau tadi kita sudah ada tabel taksiran atas, nah ini ada titik-titik, kita isi ya adik-adik ya. Jadi kalau 5.368,5 pembulatan atau taksiran bawah terdekat ini, taksiran puluhan terdekatnya berarti ini ya. Berarti 5.360. Kalau ini 5.300. Lalu kalau ribuannya berarti kita turunin jadinya 5.000. Ya, karena mau mencari taksiran bawah. Nah, kalau ini sudah diisi semua, yang ini berarti jadi 8.700. Dan yang ini jadi 8.000. Taksiran ke bawah. Kemudian yang ini juga sama ya adik-adik angkanya. Nilainya sama, jadi ini 8.770, ini juga 8.000, karena sama. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. Nah, jadi 16 dibulatkan ke bawah jadi 10, 28 jadi 20, jadinya 200 ya. Kemudian yang ini dibulatkan jadi 60, 27 dibulatkan jadi 20, jadinya 60 dibagi 23. Kemudian pertambahan atau penjumlahan. 37 ini dibulatkan jadi 30 atau taksiran bawahnya. 88 taksiran bawahnya 80. 30 ditambah 80, 110. Pengurangan 294 ya dibulatkan jadi 200. 58 jadi 50. Jadinya 200 dikurangi 50, 150. Kemudian berikutnya taksiran terbaik. Nah, yang ini tadi kita kembali lagi ke soal buku. Ya, di mana di sini tadi buku pertama 4.600, buku kedua 2.300, buku ketiga 2.800. Ya, nah ini beda soalnya ya adik-adik ya. Nah, kemudian Edo membeli buku tulis pertama, buku tulis kedua, dan buku tulis ketiga, maka totalnya adalah 9.700. Nah, kalau Edo mau membeli buku tulis kedua, ketiga, dan keempat, maka berapa perkiraan terbaik harga buku yang buku tulis harga bukunya? Cukupkah uang Edo untuk membeli 3 buku tersebut? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Kemudian Eda mau beli buku ini. Kalau Eda mau beli buku tulis kedua, ketiga, dan keempat, coba kita lihat ya, buku tulis keempat tadi berapa harganya. Ini ya adik-adik 1.750. Nah, berarti 1.800. Anggap aja 1.800. Berarti Edo mau beli buku kedua, berarti 2.300. Ya, 2.300. Buku kedua, buku ketiga 2.300, 2.800. Dan buku keempat 1.800. Nah, ini kita tambahin. 3 tambah 8, 11. Tambah 8 lagi, 19. 3, 5, 6. 6.900. Ya, jadi 6.900. Uang Edo 10.000. Jadinya cukup. Ya, jawaban yang pertama 6.900. Yang ini jawabannya cukup. Sekarang kita satuan terbaik. Taksiran terbaik. Ya, taksiran terbaik ini hanya yang terdekat. Ya. Nah, kalau yang ini biasanya kalau taksirannya
Kita lihat dulu taksiran atas dan taksiran bawah. Yang terbaiknya yang mana ya. Nah, kalau ini karena dia komanya besar, jadi kita ambil taksiran terbaiknya 7.569. Yang ini juga besar nih komanya, jadi kita ambil taksiran terbaiknya 8.778. Nah, yang ini kenapa sih yang dipakai yang ini? Karena ini komanya kecil. Jadi taksiran terbaiknya adalah yang ini, ya. Kemudian contoh lain, yang ini taksiran atasnya 5.369. Oh, puluhan ya, ini puluhan, berarti 70. Ini 70. 70. Taksiran terbaiknya 70 ya, karena ini terdekat, ini terlalu jauh. Nah, ini 68, berarti yang terbaiknya adalah 7.570. Lalu yang ini taksiran bawahnya 8.770. Nah, ini kan 77 ya adik-adik, jadi agak besar ke atas. Jadi terbaiknya adalah 8.780 ya. Kemudian kalau taksiran ratusannya, yang ini sudah ada jawabannya ya. Jadi yang terbaiknya itu adalah yang terdekat ya adik-adik. Nih, contoh yang ini taksiran atas menggunakan ratusan, 7.000, atasnya berarti 600. Kalau ini 7.500. Nah, untuk di sini kan berarti kalau kita lihat tengah-tengah antara 7.600 dan 7.500, ini tengah-tengahnya adalah 7.550 kan ya adik-adik. Nah, kita lihat dari 7.550 ini dia ada di atasnya, lebih ke atas atau lebih ke bawah. Kalau lebih ke atas berarti kita yang terbaiknya adalah yang ini. Kalau ke bawah, contoh ke bawah tuh misalnya 7.540. Ya, berarti dia ada di bawah ini. Ya, di bawah tengah-tengah ini berarti kita gunakan taksiran terbaiknya yang ini, ya. Berarti yang ini yang mana? Karena ini 68, berarti kita pakai yang 7.600. Ini yang terbaik. Kalau ini juga yang terbaik yang ini, jadi 8.800. Yang ini juga sama ya. Ini 8.800. Nah, ya. Kemudian sekarang ribuan terdekat. Kalau ini 6.000, taksiran bawahnya 5.000. Nah, ini juga sama. 6.000 dengan 5.000, tengah-tengahnya adalah 5.500. Kita lihat nilai ini. Dia berada di bawah atau mendekat ke atas, ya. Nah, ini di bawah ya, di bawah 5.500. Jadi terbaiknya adalah yang 5.000. Nih, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini sudah dijawab, berarti ini dari tengah-tengah lebih ke atas, jadi kita pakai yang 8.000. Kemudian yang ini, taksiran atasnya adalah 9.000, dan ini lebih ke atas ya, jadi kita pakai yang 9.000. Nah, seperti itu. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Nah, ini yang terbaik berarti kita lihat dia terdekat kemana. Nah, ini terbaiknya adalah lebih dekat ke 20. Ya, 23. Kalau ke 30 terlalu jauh, ya. Jadi kita ke 23. Kemudian 15 ya. Kita taksirkan menjadi 20, jadinya 400. Lalu 81 terbaiknya adalah 80. Ini juga terbaiknya adalah batas atas yaitu 40. Kemudian 57, yang terbaiknya yaitu 60 karena batasnya lebih ke atas. Kemudian 147, jadinya 150, dibulatkannya ya. Kemudian yang ini 63 jadi 60, 16 jadi 20, itu yang terbaik. Nah, tahukah kalian taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan ya. Berikutnya yang ini bilangan pecahan. Nah, taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Nah, yang pertama kita belajar dulu atau bahas dulu
taksiran pecahan biasa dan campuran. Ya. Nah, taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Contoh, Meli membeli beberapa warna pita. Ya, pita ungu sebanyak 2,23/4 meter, pita biru 1,43 meter, kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Nah, ini kita taksiran yang pita ungu, ya, kita taksir menjadi taksiran ke atas jadi 3 meter. Jadi 3 meter. Kemudian pita biru 1,43 kita taksiran ke bawah, ya. Karena antara 2 dan 1 tengah-tengahnya adalah 1,5. Jadi dia lebih cenderung ke batas bawah. Jadi kita pakai 1 meter. Lalu yang pita kuning 5/6. 5/6 ini mendekati ke 6/6. 6/6 sama dengan 1 ya. Jadi kita pakai 1 meter. Jadi panjang pita yang dibeli langsung aja di sini. 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5 meter. Ya, jadi perkiraan yang mau dibeli Meli adalah 5 meter. Kemudian tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Nah, yang ini 8/10, taksiran atasnya 1, karena dia lebih dekat ke 10/10 ya. Yaitu 1. Kemudian ini 9, 5/7. Ya, taksiran atasnya adalah 10. Ya, kemudian yang ini 11 5/6, taksirannya langsung ke atas saja jadi 12, ini juga jadi 4. Kemudian yang ini 5/4/5 jadi 6, yang ini jadi 3. Kemudian yang ini langsung aja naik ke atas jadi ini karena dia taksirannya ke bawah ya adik-adik. Nah, ini perintahnya harusnya dengan taksiran atas nih adik-adik ya. Tapi dia di sini menggunakan taksiran bawah. Ya, kita ikutin buku aja ya. Kalau yang ini jadi 10. Seharusnya ini sih jadinya 20 nih. Karena kita petunjuknya taksiran atas. Nah, taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Ya. Jika angka kurang dari 5, nah ini yang tadi Karina bilang ya, di tengah-tengahnya yaitu 5, karena biasanya kita pakai 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya 10, angkanya kurang dari 5, ya, maka angka pembulatannya akan dihilangkan. Nah, kalau misalnya lebih atau sama dari 5, maka pembulatannya ditambah 1. Contoh misalnya, kayak gini. Kalau 10, ya, berarti tengah-tengahnya 1 sama 10. Tengah-tengahnya adalah 5. Kalau di bawah 5, yaitu 4, 3, 2, 1, berarti kita pakai ini. Tapi kalau di atas 5 atau sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti kita pembulatannya ke sini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut. Taksiran desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Contoh, ya. Nah, ini juga sama, kita di sini taksiran atas ya yang diminta. 16,8 jadinya naik jadi 17. 2,4 jadi 2. Nah, ini kita menggunakan taksiran bawah berarti ya adik-adik ya. Karena tadi aturannya, karena lebih ya taksiran terbaik. Ya. Walaupun di sini perintahnya taksiran atas. Ya, kita ikutin buku aja dulu. Kemudian 24,7 jadi 25, 4,9 jadi 5, 153,7 naik jadi 154, ini jadi 8. Kemudian 32,4 ya, menjadi 32 karena dia di bawah 5. 5,5 jadinya 6 ya. Ingat nih, bilangan 4, 3, 2, 1 dibulatkannya ke bawah.
bilangan 6, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkannya ke atas atau ke nilai yang paling atasnya. Nah, taksiran persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, pada pengamatan 3 ini ada Benny yang membeli baju ya, ada baju, ada celana, nah ada diskonnya. Nah, sekarang kita mau menaksir diskon harga sepatu. Harganya tadi sepatunya 198.000, diskonnya 20%. Nah, ini kita taksir dulu. Jadi 200.000. Nah, 20%-nya dari 200.000 adalah 40.000. Persen itu artinya per 100 ya adik-adik. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya, nanti boleh lihat di playlist Karina. Kemudian taksiran diskon harga baju dan celana. Nah, ini kita bulatin nih jadi 300. Ya, jadi 50% dari 300 adalah 150.000. Nah, kemudian harga tas dibulatkan jadi 200.000. Ya, 30%-nya adalah 60.000. Kemudian jadi total taksirannya belanjaan Benny adalah 40.000 tambah 150.000 tambah 60.000. Jadinya 250.000. Ini diskonnya ya adik-adik yang ditanya. Berapa total yang harus dibawa Benny? Nah, nih berarti ini kita hitung dulu. Ya, 200 dikurangin 400 berarti yang ini yang pertama belanjaannya 160.000. Yang kedua 300.000 dikurangin 150.000 jadinya 150.000. Yang ini 200 dikurangin 60.000 jadinya 140.000. Jadi total belanjaan Benny adalah 6 ditambah 5 11, ini 5. 450.000. Ya, 450.000. Jika Benny bawa uang 500.000, berapa kembaliannya? Tinggal dikurangin aja dari sini ya, 450.000. Ya, 500.000 dikurangin 450, jadinya kembaliannya 50.000. Nah, sekarang tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. 23% dari 195 kita taksir dengan ini karena 23 jadinya jadi 20 ya. Ingat, bilangannya tadi kalau 4, 3, 2, 1 berarti kita bulatkan ke bawah. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkannya ke atas. Kemudian yang ini 44% jadi 50, ini jadi 900. 80% dari 42. 80% ini dibulatkan dan lebih dekat dengan 75%. Nah, kemudian 42-nya jadi 40. Kemudian 97% jadi 100, 23 jadi 20. Nah, sekarang yuk kita mencoba adik-adik. Nah, ini tugas adik-adik untuk dikerjakan. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ini berarti nomor 1. Kita kerjakan di sebelah sini ya. Nomor 1A. 6/7 ditambah 9, 5/7. Nah, berarti kita mau menaksir ini 6/7 ini kita taksir dengan angka 1 ya, karena dia lebih dekat ke 7/7. 9 5/7 ini kita bulatkan atau kita taksir menjadi 10. Jadi 11. Ya. Nah, dengan catatan yang ini itu karena dia lebih dekat atau taksirannya adalah 1, yang ini taksirannya dah 10 ya. Sekarang yang B. Nomor B. 3, 8,
per 10 ditambah 9, 3 per 4. Nah, di sini 3, 8 per 10, ini dia kita bulatkan menjadi 4, ya. Kemudian 9, 3 per 4, ini kita bulatkan menjadi 10. Ya, jadi hasilnya sama dengan, nah Karina lupa ganti warna merah nih adik-adik, 14. Yang C, A, B, ini C-nya mana ya adik-adik? Oh, ini C-nya nih. C-nya ke bawah. 5 dikurangin 2, 5 per 7. Kalau 5 berarti kita bulatkan nggak adik-adik? Enggak ya, langsung aja. 5. Langsung aja di sini 5. Tambah 2, 5 per 7, ini kita bulatkan ke angka 3. 5 ditambah 3, 8. Lalu sekarang yang D. Yang D kita naik lagi ke sini. Ini yang D. 3, 4 per 5 dikurangi 2, 3 per 4. 3, 4 per 5 ini kita bulatkan menjadi angka 4 ya. Dikurangin 2, 3 per 4 ini juga kita bulatkan ke atas jadi 3. Oh, ini pengurangan adik-adik. Nah, Karinanya nggak lihat. Harus teliti ya adik-adik kalau matematika ya. Dikurangi, jadinya hasilnya 2. Kemudian yang ini tadi, ini kan Karina juga lupa nih ngasih warna merah. Kita ulang ya. Nah, tadi ini jadi 4 dikurangin 3. Sama dengan 1. Kemudian yang E. Yang E ini 11, 9 per 11 dikurangin 5, 6 per 11. Berarti ini 11, 9 per 11 berubah atau dibulatkan menjadi 12. Dikurangi 5, 6 per 11 ini berubah menjadi angka 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ya. Kemudian berikutnya, taksirlah operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Nah, kita mulai dengan yang nomor pertama. Yang A. Nomor 2, A. 4. 8 per 10 dikali 9. Nah, 4, 8 per 10 ini kita bulatkan menjadi 5 dikali 9. 5 dikali 9 sama dengan 45. Yang B. Yang B itu 4, 2 per 3 ditambah 4, 1 per 7. Ini harusnya perkalian ya adik-adik. Ini jadi harusnya kali. Nanti adik-adik tanyakan ke Bapak Ibu Guru dulu. Ini jadi Karina ubah jadi kali. Jadinya 4, 2 per 3 ini kita bulatkan menjadi 5. 4, 1 per 7 ini kita bulatkan karena dia jauh ya dari angka 7. Jadi kita bulatkan jadi 4. 5 dikali 4, 20. Lalu yang C. Yang C ini 5 per 10 dikali 5 per 8. Nah, kalau ini kita bulatkan, ya ini 5 ya, antara 5 dan 10 berarti dia kita bulatkan ke atas 10 per 10 yaitu 1. Ini juga 8 per 8, jadi 1 juga. Sama dengan 1. Yang C, yang D. Yang D ini 6, 1 per 12
dibagi 2. 6 1/12 ini kita bulatkan jadi 6 bagi 2, 3. Sama dengan 3. Kemudian yang C, 10 8/10 dibagi 1 4/5. Yang ini kita bulatkan jadi 11. Dibagi, ini jadi 2. 11 dibagi 2 ini 5, 1/2. Ya. Sekarang taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut ini. Nah, sekarang kita ke desimal ya adik-adik. Berarti nomor 3A. Yang pertama 3,4 ditambah 5,5. Nah, ini berapa? Kalau yang ini berarti 3,4 dia di bawah 5 ya, atau angka 1, 2, 3, 4 dia akan turun taksirannya ke bawah. Berarti ini jadi 3 ditambah ini jadi 6. 9. Yang B. 13,2 ditambah 7. Yang ini 13,2 taksiran bawah, 7-nya nggak berubah, jadi hasilnya 20. Yang C, 7,23 ditambah 10,95. 7,23 ini batas bawah ya, atau taksiran ke bawah jadi 7. Kalau yang ini taksiran atas jadi 11. 7 ditambah 11 berapa adik-adik? 18. Kemudian yang D. Nah, ini nomornya aneh lagi adik-adik. A, B, C, D ini C lagi. Nah, ini Karina ganti. Nanti adik-adik sesuaikan aja ya. Tanya sama Bapak Ibu Guru. Ini tadi Karina soal C udah bener. Berarti D-nya ini Karina ganti jadi E aja. Ya, ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita berarti yang ini. 15,45. Bukunya banyak cetakan salah ya adik-adik. 5,5. Ya, berarti di sini kita ganti warna merah. 15,45 dia batas bawah, jadi 15 dikurangin 5,5 batas atas jadi 6, 9. Ya. Nah, sekarang kita yang E tadi, yang nomornya salah. Yang ini. Yang E. 32,4 dikurangin 11,7. Ini kita pakai batas bawah yaitu 32 dikurangin 11,7 jadi 12. 32 dikurangi 12 sama dengan 20 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!